Ada satu orang yang menamai dirinya Gus Fuad namanya. Saya nggak mau panggil Gus Fuad Pleret. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin. Ya sipulan aja, sipulan. Nggak, Fuad. Iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya, oke. Dia membuat pernyataan, nggak usah lah Habib itu dakwah di Indonesia. Dari 100 cukup 2 aja lah bikin gaduh. Saya bilang, kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Ya, mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kalau kita melihat video-videonya, tampilannya yang dimana-mana pakai lipstick, pemerah bibir, pakai bedak gitu. Dan perilakunya, cara bicaranya dan lain-lain gitu ya. Mungkin gitu loh. Mungkin masa kecilnya itu banyak trauma yang dia alami. Habaib itu, ahli bait itu orang-orang yang suci. Jadi kalau ada yang nggak bener itu bukan habaib itu. Ini kan pernyataan bodoh, pernyataan yang tanpa dalil. Makanya kalau apa-apa pakai kitab, pakai maroji. Aku nggak mau bicara soal maroji, kitab macam-macam, soal keluarga Rasulullah macam-macam. Aku banyak kitab itu. Terutama yang paling banyak itu yang dikirimi dari santri-santrinya Said Muhammad di Mekah almarhum itu ya. Juga ini baru kemarin juga dikirimi juga kitab tentang itu. Dia bahas tentang ahli baitil Mustafa Tuhuri. Dari situ aja dia udah salah. Cuma tahu itu, nggak tahu asbabun nuzul ayatnya, nggak tahu ini kosidahnya. Ini kan kosidah. Kosidahnya karangan siapa? Baca kitab belepotan kok. Saya jadi ingat film Joker itu. Joker itu menjadi seperti itu kan karena trauma. Perlu saya bacakan bahasa Arabnya? Di sini saya bawa kitab kuning. Saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca Arabnya, biar lebih cepat menghemat waktu. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya baca. Nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya, nggak apa-apa. Lama. yakni fi dhanbih minal mu'minin yakhruj kayawmi lailati awwali fi dhanbih minal mu'minin yakhruj ummuhu waladtuhu kayawmi lailati fi dhanbih minal mu'min yakhruj. Gitu ya. Jadi aku kasihan gitu. Aku nggak mau bicara soal maroji, kitab macam-macam. Ini orang bikin sesat, ini orang ini menyesatkan, ini bahaya ini. Yang saya bahas di sini adalah tentang dia membicarakan habaib tidak perlu berdakwah. Kalau nggak ada Wali Songo yang merupakan habaib, ente nggak bakal kenal Islam. Makanya saya bilang dia orang bodoh yang tersusun. Dia bilang habaib nggak usah dakwah di Indonesia, bikin rusuh, bikin kacau. Dari 100 1 2 aja. Wali Songo itu habaib. Kalau nggak ada Wali Songo, itu orang nggak bakal kenal Islam. Kembali ke Bahar Smith ya, saran saya mungkin keluarganya mbak ke psikolog atau apa, barangkali ada sesuatu trauma masa lalu, masa kecil, sehingga tampilan dia hari ini itu kok selalu kepengen kelihatan maco gitu. Aku berani, aku hebat, aku kuat, gitu. Aku pinter, aku mulia. Ini kan gejala-gejala psikologi yang mungkin mungkin trauma masa kecil atau masa remaja. Ya kita nggak tahu, maka kalau mau adil itu ya bawa ke psikolog aja lah. Dan mari kita doakan, kasihan Bahar Smith, bener-bener kasihan. Serius, aku sampai mau nangis. Bahar bin Smith naik darah usai mengetahui 3 petugas Aviation Security atau AFSEC Bandara Soekarno-Hatta yang mengawal dirinya dipecat. Kekesalan Bahar bin Smith disampaikannya melalui sebuah podcast bersama Refli Harun. Bahar tidak datang sendirian melainkan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar. Di awal acara, Bahar langsung menumpahkan kekesalannya. Ini adalah perbuatan yang zalim, perbuatan yang semena-mena, sewenang-wenang, kekuasaan yang disalahgunakan, jelas Bahar. Bahar bin Smith lantas membicarakan standar operasional prosedur atau SOP mengenai petugas atau AFSEC yang tidak boleh mengawal penumpang pesawat. Namun ia mempertanyakan mengapa SOP tersebut seolah hanya berlaku pada dirinya, tetapi tidak bagi para tokoh agama lainnya.
SOP, kalau memang SOP kenapa hanya Bahar bin Smith? Berapa banyak Habib-habib, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang dikawal oleh APSEK? Kenapa APSEK itu tidak dipecat? Apakah Habib-habib, kiai-kiai itu dekat dengan pemerintah? Sedangkan Bahar bin Smith selalu mengkritik pemerintah, ujar Bahar Smith. Di akhir acara, Bahar memberikan closing statement, namun anehnya agak melenceng dari topik pembicaraan. Bahar justru menanggapi pernyataan Gus Fuad Pleret beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa habaib-habaib di Indonesia hanya segelintir saja yang berlaku lurus. Dengan nada tinggi dan terkesan sombong, Bahar mengatakan kalau tidak ada para habaib, mungkin si Fuad masih menyembah pohon. Bahkan Bahar menuduh Gus Fuad adalah kebodohan yang tersusun. Menanggapi hal tersebut, pengasuh pondok pesantren Rodotul Fatihah Pleret Bantul, Gus Fuad Pleret, mengaku kasihan terhadap Bahar bin Smith. Pasalnya selama ini, Habib Bahar seperti orang yang menonjolkan keakuannya dan terlihat maco. Gus Fuad Pleret curiga Habib Bahar ada gangguan psikologi hingga membuat tampilannya seperti itu, sehingga perlu dibawa ke psikolog. Kasihanilah Bahar bin Smith. Mari kita sama-sama dan bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kita melihat video di mana-mana, tampilannya pakai lipstik, pemerah bibir, pakai bedak, kata Gus Fuad di kanal YouTube Gus Fuad Channel pada Selasa 4 April 2023. Dan perilakunya, cara bicaranya, dan lain-lain yang mungkin masa kecilnya banyak trauma yang dia alami, ucap Gus Fuad. Gus Fuad tidak menuduh, namun kemungkinan pernah mengalami kekerasan. Dia teringat film Joker. Joker jadi seperti itu karena ada trauma-trauma. Jadi ya aku kasihan, keluarga Rasulullah aku banyak kitab, yang paling banyak yang dikirim santri Syekh Muhammad. Ia sudah almarhum di Mekah, baru kemarin dikirim kitab tentang itu, ucapnya. Gus Fuad Pleret menyarankan Bahar bin Smith untuk dibawa ke psikolog. Barangkali ada trauma masa lalu, masa kecil atau masa remaja, karena tampilan dia seperti kelihatan maco. Aku berani, aku hebat, aku kuat, aku pintar, aku mulia. Ini kan gejala-gejala psikologis, mungkin trauma masa kecil atau masa remaja. Kita tidak tahu. Kalau mau adil, bawa ke psikolog. Kasihan Bahar bin Smith. Saya sampai mau nangis ngelihatnya, pungkas Gus Fuad. Ada satu orang yang menamai dirinya Gus Fuad namanya. Saya nggak mau panggil Gus Fuad Pleret. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin. Ya sipulan aja, sipulan. Nggak, Fuad. Iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya, oke. Dia membuat pernyataan, nggak usah lah Habib-habib itu dakwah di Indonesia. Dari 100 cukup 2 aja lah bikin gaduh. Saya bilang, kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Ya mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kalau kita melihat video-videonya, tampilannya yang dimana-mana pakai lipstik, pemerah bibir, pakai bedak, gitu. Dan perilakunya, cara bicaranya, dan lain-lain gitu ya. Mungkin gitu loh, mungkin masa kecilnya itu banyak trauma yang dia alami. Habaib itu, ahli bait itu orang-orang yang suci. Jadi kalau ada yang nggak bener itu bukan habaib itu. Ini kan pernyataan bodoh, pernyataan yang tanpa dalil. Makanya kalau apa-apa pakai kitab, pakai maroji. Aku nggak mau bicara soal maroji, kitab macam-macam, soal keluarga Rasulullah macam-macam. Aku banyak kitab itu. Pertama yang paling banyak itu yang dikirimi dari santri-santrinya Syekh Muhammad di Mekah almarhum itu ya. Juga ini baru kemarin juga dikirimi juga kitab tentang itu. Dia bahas tentang ahli baitil Mustafa Tuhuri. Dari situ aja dia udah salah. Cuma tahu itu, nggak tahu asbabun nuzul ayatnya, nggak tahu ini kosidahnya. Ini kan kosidah, kosidahnya karangan siapa? Baca kitab belepotan kok. Saya jadi ingat film Joker itu. Joker itu menjadi seperti itu kan karena trauma.
Perlu saya bacakan bahasa Arabnya? Di sini saya bawa kitab kuning. Saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca Arabnya, biar lebih cepat menghemat waktu. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya baca. Nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya, nggak apa-apa. Lama. yakni fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj kayawmi lailati awwali fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj ummuhu waladtuhu kayawmi lailati fi dhanbih min al-mu'min yakhruj. Gitu ya, jadi aku kasihan gitu. Aku nggak mau bicara soal maroji kitab macam-macam. Ini orang bikin sesat, ini orang ini menyesatkan, ini bahaya ini. Yang saya bahas di sini adalah tentang dia membicarakan habaib tidak perlu berdakwah. Kalau nggak ada wali songo yang merupakan habaib, ente nggak bakal kenal Islam. Makanya saya bilang dia orang bodoh yang tersusun. Dia bilang habaib nggak usah dakwah di Indonesia, bikin rusuh, bikin kacau, dari 100 1-2 aja. Wali songo itu habaib. Kalau nggak ada wali songo, ente orang nggak bakal kenal Islam. Kembali ke Bahar Smith ya, saran saya mungkin keluarganya Mbak ke psikolog atau apa, barangkali ada sesuatu trauma masa lalu, masa kecil, sehingga tampilan dia hari ini itu kok selalu kepengen kelihatan maco gitu. Aku berani, aku hebat, aku kuat, gitu. Aku pinter, aku mulia. Ini kan gejala-gejala psikologi yang mungkin gitu ya. Mungkin trauma masa kecil atau masa remaja. Ya kita nggak tahu, maka kalau mau adil itu ya bawa ke psikolog aja lah. Dan mari kita doakan, kasihan Bahar Smith, bener-bener kasihan. Serius, aku sampai mau nangis.